Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya yang mau sedikit berbagi pengalaman. Oke, jadi di video-video sebelumnya saya udah sempat cerita bagaimana saya memilih mobil-mobil tua yang mau saya beli. Nah, di setiap video saya itu saya selalu bilang eh, kunci utama kita beli mobil itu ya dari pengecekan di pertama. Jadi jangan hanya sekedar oh body bagus, mata enak ngelihatnya langsung beli. Nah di sini saya mau bahas biasanya apa aja sih yang saya cek ketika saya mau beli mobil. Oke langsung aja. Yang pertama sih biasanya saya ngecek yang secara kasat mata. Biasanya begitu buka kap saya langsung cari di dalam mesin itu ada nggak sih rembesan-rembesan. Contohnya kayak gini. Nah untuk rembesan-rembesan seperti ini juga kalau kita mau benerin mungkin biayanya cukup lumayan karena pasti bakal ada seal-seal atau packing-packing yang harus diganti yang otomatis bakal ngeluarin biaya untuk jasa maupun spare partnya. Oke lanjut, setelah saya buka kap mesin biasanya saya langsung nyalain mesin dan lihat di bagian knalpot. Nah eh setelah kita buka kap mesin itu kan kita bisa ngerasain oh kondisi mesin ini eh, masih dingin atau udah panas. Kalau posisi mesin masih dingin, biasanya knalpot ngebul itu wajar karena ada sisa-sisa embun yang kebakar di dalam knalpot yang akhirnya dia yang menguap jadi asap. Itu biasanya disebut sama eh, ngebul kondensasi hasil dari embun air. Nah, cuman kalau mesin mobil udah kondisi panas dan dia tetap ngebul, nah disitulah waktunya kita curiga. Nah, pasti ada yang nggak beres. Nah, dari ngebul ini juga banyak indikasinya. Ya, dari warnanya juga biasanya beda-beda. Kalau ngebul putih itu kemungkinan ada oli yang masuk ke ruang bakar, yang ikut terbakar bareng pembakaran BBM. Nah, kalau ngebulnya warna hitam itu biasanya pembakaran bahan bakar yang nggak sempurna. Jadi ada sisa-sisa bahan bakar yang keluar lewat knalpot. Nah, itu juga nanti bisa dideteksi dari knalpotnya juga. Kita colek pasti kelihatan. Biasanya tuh kalau ngebul-ngebul yang karena oli, pasti knalpotnya lama-kelamaan akan beroli kayak gini. Karena si oli itu nanti bakal ikut keluar lewat jalur pembuangan atau klep buang. Nah, kalau kita udah nemuin yang model kayak gini, ya lebih baik nggak usah diambil deh. Soalnya untuk biaya perbaikannya itu cukup lumayan. Indikasinya itu biasanya yang paling sederhana itu seal clap. Nah, untuk penggantian seal clap itu biasanya eh, bengkel-bengkel itu pasti minta untuk mobil itu diturun mesin setengah atau biasa disebut overhaul. Nah, itu biaya jasanya itu biasanya sekitar 1.500.000 sampai 2 jutaan. Itu baru biaya jasanya belum termasuk spare partnya. Nah, biasanya lagi setelah di overhaul itu kan pasti kelihatan semuanya tuh. Nanti kelihatan apakah si sehernya baret ataukah ring sehernya udah aus. Nah, kalau dari seher baret terus boringannya udah kena, otomatis si mesin harus dioperses, si seher harus diperbesar. Nah, itu mau nggak mau mobil harus turun mesin dan biayanya itu cukup lumayan.
bisa kurang lebih itu 5 jutaan untuk biaya jasa, berikut spare partnya. Nah, jadi dari knalpot ini kita bisa deteksi kondisi mesin itu seperti apa. Nah, terus lanjut. Nah, selain dari knalpot juga biasanya untuk kerusakan-kerusakan yang belum parah itu kita bisa deteksi dari lubang oli ini. Nah, untuk kerusakan-kerusakan yang belum parah itu biasanya asap dari pembakaran oli yang ikut terbakar itu dia nggak keluar lewat jalur pembuangan atau jalur knalpot. Biasanya dia masih bersirkulasi di dalam mesin. Nah, begitu kita buka si tutup olinya ini, nah asapnya itu pasti bakal keluar. Nah, di sini juga kita bisa nyimpulin kondisi mobil ini. Oh, kemungkinan si mobil nih udah ada indikasi-indikasi oli oli yang ikut kebakar. Nah, itu juga bisa jadi eh, kalau mobil-mobil baru itu dia asapnya itu tersaring sama si resonator knalpotnya ini. Jadi dia nggak keluar lewat ujung knalpot. Tapi kalau kita buka di saringannya itu biasanya saringannya penuh oli. Nah, biasanya saya ngedeteksinya itu dari si lubang oli ini. Nah, kalau lubang olinya ini udah ngeluarin asap yang cukup lumayan tebal, nah ini ada indikasi kalau ring sehernya atau sehernya kemungkinan udah aus. Tuh. Nah, lanjut lagi. Biasanya saya cek dari bagian radiator. Karena dari sini juga eh, kita bisa tahu nih kondisi mesin itu seperti apa. Nah, biasanya ketika mobil digas itu kan si radiator ini bersirkulasi. Nah, kalau seandainya ketika digas radiator ini malah nyembur, berarti ada jalur-jalur air yang kesumbat di bagian head silindernya ini. Nah, dan itu juga ya untuk perbaikannya minimal harus turun mesin setengah. Atau bisa juga yang radiatornya airnya bergelembung seperti ini. Nah, itu biasanya ada indikasi-indikasi kalau eh, packing silindernya itu ada kebocoran. Jadi airnya bergelembung. Nah, itu untuk perbaikannya juga harus turun mesin setengah untuk pengecekannya atau overhaul. Oke, lanjut. Setelah bagian mesin, biasanya saya cek bagian kolong. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Untuk kondisi kropos seperti ini, kalau kroposnya nggak parah atau hanya sekedar di bagian dek, mungkin kalau harga mobilnya masuk dengan biaya perbaikannya masih oke lah kita bisa perbaikan. Apalagi hanya sekedar kropos-kropos di body. Kalau harga mobilnya worth it sih masih oke lah. Kadang kan kita beli mobil tua suka ya rekondisi body atau cat ulang. Nah, untuk kropos-kropos di body itu masih bisa kita cover bareng cat ulang ini. Nah, cuman permasalahannya kalau kita ketemu mobil yang sasisnya kropos. Nah, ini lebih baik dihindari lah. Walaupun si sasis ini bisa dibenerin, tapi hasilnya nggak mungkin 100% sama kayak pas awalnya. Jadi kadang ya kaki-kaki bisa miring atau sasisnya bisa miring, nggak sinkron antara roda depan sama roda belakang. Nggak pas. Nanti itu ketahuannya ketika kita sporing balancing. Biasanya mobil-mobil yang udah kena kropos di sasis itu sporing balancingnya itu nggak akan bisa sempurna. Biasanya orang-orang yang ngerjain sporing itu pasti ngasih tahu, oh ini
sasisnya udah melenting mas. Nah itu resiko dari keropos di sasis ini. Jadi biasanya sih saya kalau udah ngelihat keropos di sasis ini bisa tinggal, udah nggak bakalan saya beli itu mobil. Oke, lanjut lagi. Nah, selain di bagian kolong, nah saya juga biasanya ngecek nih di bagian perkabelan. Karena menurut saya, ya perkabelan itu uratnya mobil dan komponen yang cukup vital ya. Nah, biasanya saya ngecek tuh kabel-kabel yang banyak-banyak jemperannya atau kabel-kabel sambungan. Nah, kalau untuk kabel-kabel yang di mesin kan kita bisa dilihat secara kasat mata. Nah, kayak contohnya seperti ini. Nah, biasanya kita bisa urut kabelnya nih. Ini kabel apa? Biasanya tuh yang paling sering dari aki ada kabel audio atau ada kabel relay klakson yang buatan atau kabel-kabel lampu variasi atau lampu HID. Nah, ini kan secara kasat mata. Nah, cuman biasanya yang sering terjadi itu yang di bawah dashboard. Makanya biasanya saya sering buka eh, box sikring atau biasanya saya foto dari bawah setir itu untuk melihat kondisi kabelnya. Apakah kabelnya rapi atau berantakan. Nah, biasanya kalau kabelnya berantakan itu ya saya biasanya izin sama orangnya kalau sekiranya boleh dibuka, saya buka. Kalau nggak boleh, mungkin saya bakal nyari unit yang lain gitu sih. Cuman ya rata-rata pemilik nggak ngizinin untuk kita buka. Apalagi pemilik-pemilik yang nggak paham gitu. Kadang malah menganggapnya kita ribet. Soalnya saya pernah juga pengalaman waktu di twin cam saya. Jadi twin cam saya itu eh, punya modul central locknya ada 3. Jadi central lock orinya itu masih ada. Nah, terus jok di bawah setir itu ada satu modul lagi, modul central lock. Nah, ternyata di tempat yang agak tersembunyi di sekitar bawah setir juga, itu ada satu modul central lock lagi yang ngejumper langsung ke seluruh pintu. Dan itu kabelnya nggak lewat kabel yang seharusnya. Nggak lewat kabel normalnya. Jadi dia ngejumper langsung lewat kolong karpet. Nah, itu ketahuan pas saya mau last deck. Pas buka karpet, kok banyak kabel. Nah, nggak taunya itu kabel keempat sisi pintu. Nah, itu kan gimana ya? Bisa dibilang tergolong bahaya kadang. Takutnya ada yang terkelupas, terus kita nggak tahu tiba-tiba ketumpahan air. Namanya di dalam mobil kan kadang suka minum, terus belum ditutup rapet, minumnya tumpah. Nah, itu kan bakal jadi resiko. Apalagi di bagian kelistrikan. Kadang kelistrikan konslet ya banyak resikonya gitu. Bisa kelistrikannya jadi error semua atau mungkin parahnya mobil bisa kebakar karena percikan api. Ya kita pun nggak ada yang tahu, tapi kan namanya kita beli mobil kita menghindari hal-hal seperti itu. Makanya biasanya saya juga ngecek di bagian perkabelan. Nah, jadi intinya sih saya biasanya ngecek di 3 hal itu. Yang pertama di bagian mesinnya, yang kedua di bagian kaki-kaki, kolong, keropos segala macem. Nah, yang ketiga itu di bagian perkabelan. Oke, jadi intinya sih beli mobil tua itu nggak melulu harus yang orang bilang, aduh mobil tua rewel nih, mobil tua banyak jajannya, mobil tua banyak ininya itunya.
Mobil tua kayak ngerawat anak bayi. Ya sebenarnya enggak juga, ya gimana kita milih mobilnya aja. Apalagi kalau dapat mobil yang tangan pertama dari baru atau tangan kedua dari baru yang bener-bener si orangnya itu tahu histori perawatan itu mobil. Itu pasti bakal lebih enak lagi. Nah, biasanya itu kan yang terjadi mobil rusak, dibenerin sama bengkel A. Nah, nanti mobil itu dijual. Rusak lagi dengan kerusakan yang sama, dibenerin sama bengkel B. Nah, beda tangan, beda penanganan. Akhirnya ya itu kayak kabel misalnya. Akhirnya ada kabel yang jumper ke sana, jumper ke sini, jumper ke situ. Akhirnya jadi kebanyakan kabel yang nggak bener, yang kedepannya itu bisa jadi penyebab konslet atau penyebab kabel kebakar. Ya seperti itu. Terus tapi paling paling sering itu sih kalau pindah tangan itu yang paling sering di bagian kabel sih, karena biasanya setiap orang kan variasinya berbeda-beda. Ada yang suka variasi di lampu-lampu, ada yang suka aksesoris audio. Nah, itu kan berhubungan dengan kabel semua. Nah, kita nggak ada yang tahu mereka ngambil setrum, ngambil masanya dari mana. Nah, biasanya sih itu kalau di bagian kabel yang dihindari. Jadi intinya sih kembali ke awal kita beli mobil, pemilihannya seperti apa. Sebisa mungkin ya kita cari mobil yang harganya semurah mungkin tapi dengan kondisi yang sefit mungkin. Setidaknya kita punya mobil ketika beli itu bisa langsung pakai, nggak harus dandan ini itu dulu ya. Kalau penggantian oli aja sih wajar atau servis-servis karburator. Ya, cuman setidaknya nggak jajan besar gitu. Setidaknya tuh mobil bisa kita pakai 6 bulan sampai 1 tahun sambil kita nabung ketika nanti ada jajan besar atau perbaikan-perbaikan yang lumayan mahal. Jadi kembali lagi, sebisa mungkin ketika pembelian itu ajak atau cari saudara, teman terdekat, setidaknya yang ngerti mobil, ataupun ya kalau ada modal lebih bisa nyewa mekanik buat nemenin milih unit, atau sekarang banyak jasa-jasa inspeksi mobil, jadi bisa lebih simpel dan lebih terjamin. Bahkan jasa-jasa inspeksi mobil itu banyak yang menawarkan garansi untuk unit yang dia cek. Jadi intinya di zaman modern ini di tahun 2023 ya semuanya udah lebih simpel sih. Jadi nggak perlu terlalu khawatir ketika kita beli mobil tua. Yang penting kita dapat unit yang benar-benar fit dan grace. Intinya sih seperti itu. Ya semoga dengan adanya video ini bisa bantu teman-teman yang memang baru mau coba meminang mobil. Ya semoga juga teman-teman dapat unit yang fit, unit yang grace, yang tinggal jalan, dan semoga dilancarkan segala proses pencariannya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. See you.